Gimana? Gini, Disclaimer dulu, jangan ditiru di rumah ya. Ah. Pak Krisnamurti, serius? serius. Let's go. Satu. Oke, tengahnya agak masukin. Oh, gini. Nah, Oke. oke, masukin lagi. Mohon maaf. Oh, gini. Ya. Oke. Oke, siap. Tuh. Go. Oh, tangannya dia. Mungkin kita bisa dulu Pak Krisna. Saya bisa lebih santai nih, bisa tanya-tanya sama Pak Krisna. Hah? Sekalian bisa ada panco, leku. Mumpung ada nih Pak Krisna. Gak bakal menang nanti pacunya. Gua kasih anak buah gua. Hah? Oke, yang berotot tapi Pak. Siapa yang paling berotot lawan kamu gini? Kalau kamu binaragawan, coba. Ini. Oke Pak. Ya. Ayo. Apa? Ini kalau gua pacu sama lu pengalaman panco, tangan gua bisa keselio tapi gua coba yuk. Jadi saya infokan dulu ya Pak ya, panco. Gimana? Nah ini Hah? tekukannya harus mendekati dengan dada. Oh gitu. Kemudian pandangan satu kepal ke tangan. Kemudian shoulder agak mendekat. Pegangan juga masuk ke dalam. Oh. Nggak boleh agak jauh nih Pak. Oh nggak boleh. Ya. Oke. Baru nanti hitungan 1, 2, 3 udah. Nah kebanyakan tenaga kalau panco itu harus dari forearm. Sini. Nah Sini jangan dari sini. bicep. Iya. Oh dari sini. Iya. Ah. Jangan dari bicep. Oh gitu. Jangan dari lengan atau tricep ini, jangan. Oke. Nah tinggal diikutin badannya aja Pak gini. Oh gitu. Kita coba ya. Pak Krisnamurti. Itu banget itu. Iya. Gimana? Gini. Disclaimer dulu, jangan ditiru di rumah ya. Pak Krisnamurti, serius? Serius. Let's go. Satu. Oke, lengannya agak masukin. Oh gini. Nah, Oke. oke, masukin lagi. Mohon maaf. Oh gini. Ya. Oke. Oke, siap. Tuh. Go. Oh tangannya dia. Badannya ikut? Badannya boleh? Boleh. Boleh. Emang harus gitu? Dia ngalah nih. Wah! Wah! Wah. Ini kalau wah luar biasa. Bukan kita main dulu. Ya udah. Berat. Dia baru nahan dia ya. Orang terlatih sama orang tidak terlatih. Hah? Gimana? Hah? Keren Pak, keren. Apa yang keren? Keren. Pak, mau nanya nih usia Pak Krisna, mohon maaf nih. 52. Menjalani 52 Pak ya. 52. Oke. Nah, mukanya tuh aja dari gua. 52. Tuan saya ya. Oh, lu masih muda lah. Iya, Lu berapa? 34 ya? Kita Jalan 34 Pak. 34. Jalan 34. 18 tahun loh kita beda. Iya Pak, benar. Benar. Oh, terus Pak, apa? masih aktif nggak? Weight training atau olahraga? lagi mulai. Oh. Mulai. Oke. Memang melelahkan, tapi lagi mulai dalam rangka setelah lihat perut saya membesar. Tapi tidak besar sekali, cuma gara-garanya celana saya mulai nggak muat. Tapi masih awet muda. Oke dok. Masih awet muda loh Pak. Hah? Masih awet muda. Lu muji ya, biar gua Enggak, mau serius, yang Pak. lain. Kelihatan Pak, masih awet muda. Ini Pak, saya mau nanya dong Pak. Oh, iya, iya. Ini kan kita penasaran Pak, saya penggemar beratnya Pak Krisnamurti nih. Pak, di medsosnya Pak Krisna itu apa? Bertolak belakang saya lihat sama teman-teman pejabat yang lainnya lah ya. Dengan posisi Pak Krisna seperti ini bertolak belakang. Pak Krisna, apa sih yang Pak Krisna mindset bermain medsos ini gimana sih? Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua nih, Pak Krisna emang
pegang sendiri tuh medsos, IG ya, kita bilang IG ya, atau punya admin? Yang mana dulu yang jawab? Yang pertama Pak. Yang mana sih yang pertama? Yang pertama tentang ini apa? Caption Pak Krisna kan sama. Oke. Terus ada hashtag kamu dates, apa sih itu Pak? KM update. Iya, KM update. Krisnamurti update. Hah? Itu ternyata singkatannya. KM. Oke. Dulu kan gini. Kalau polisi zaman dulu masih ada koran pos kota. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Kalau ada masih ada Pak. Kalau ada tersangka di inisial nama orang yang nggak bermasalah malah disebut panjang. Sekarang kebalik, nama tersangka panjang, nama orang disingkat-singkat. Jokowi JKW, gitu kan. Siapa lagi sebutnya? Anies Baswedan AB, ya kan? Oke. Siapa lagi? Ya, banyak lah yang singkat. Jadi kadang-kadang kita dipanggil namanya cuma KM gitu doang. Padahal nama gue Krisnamurti. Udah kebalik sekarang. Yang tersangka panjang, yang polisi ini. Kebanyakan orang mengenal singkatannya. Tapi saya dari dulu panggil KM. KM gitu. KM. Dulu ada KM Quotes, ada. Terus ada updates. Senang aja biar kelihatan ngupdate atau enggak. Terus kalau caption saya sendiri. Oh, bukan admin ya Pak? Enggak, itu medsos itu adalah cara kita berinteraksi dengan publik dalam publik ya. Ada society, ada publik yang lebih luas. Ada society, kemudian ada community, ya. Ada apa lagi? Ya itu 3, publik, society, community. Publik itu luas, jadi kita berkomunikasi publik karena ini menyampaikan pesan-pesan sosial, pesan-pesan kemasyarakatan. Kita bisa nyentuh banyak orang di medsos. Kayak kamu, followernya banyak misalnya. Punya follower berapa sih? Subscriber 205.000 Pak. Oh, alhamdulillah ya. Itu kan kamu berinteraksi, berkomunikasi dengan subscriber kamu, pelanggan kamu. Kalau saya berinteraksi dengan publik itu, karena kalau saya berinteraksi langsung, saya nggak punya waktu. Sama kamu gini, ini udah makan waktu makan siang saya nih, karena saya ngecek anak buah saya makannya apa, gitu kan. Nah, ya kita bisa menyentuh segala lapisan. Nah, publik itu segala lapisan. Segala lapisan itu ada yang bersifat vertikal, strata sosial, maupun horizontal. Lapisan yang dari Jakarta sampai Papua, sampai Aceh, sampai Kalimantan, Rote, itu tersentuh dengan sosial media. Nah, saya sudah mengerti medsos dari muda, ketika belum booming. Di situ ada apa namanya? Facebook Pak. Dari dulu Friendster. Oh iya. Kamu belum tahu kamu? Tahu. Facebook, sebelum Twitter masih baru, iya, tahu. Facebook masih baru. Instagram, pet, segala macam. Bahkan saya memantau TikTok. Tujuannya sebenarnya sederhana, melihat tren publik. Oke. Tren publik. Tapi Bapak punya akun? Ada semua. TikTok ya? TikTok ada, tapi saya nggak main. Cuma saya suka kalau mau tidur. Oh. Tapi banyak joget-joget. Ada juga yang bermanfaat. Kalau mau tidur. Saya lihat gitu, kalau yang lucu gitu, yang berguna saya follow. Karena memang tren kan. Iya. Nah, di situ juga selain tahu tren, tahu apa namanya, tren itu kan kecenderungan, tahu isu-isu aktual, isu-isu aktual, dan lebih lebih penting lagi, publik bisa merasa dekat dengan orang yang diberi mandat untuk melayani publik. Saya kan polisi, diberi mandat oleh masyarakat, oleh negara untuk melayani mereka. Jadi disitulah batas sosial itu melebur di medsos. Kadang-kadang orang nggak kenal merasa akrab di medsos, ya, merasa kenal sama kita,
merasa tahu padahal nggak tahu apa-apa. Benar. Karena di medsos juga banyak fake-nya juga, Iya, banyak benar. palsu-palsunya juga. Iya. Contoh orang pakai baju ini, pakai pakaian ini, pakai mobil hedon, nggak taunya sewaan. Iya benar. Kan? Seolah-olah tajir, Hanya entertain gitu pak. entertain, Hmm. gitu kan. Terus isu-isu apa, ya mereka merasa dekat. Jadi kalau mereka karena dekat, terus kemudian terbangun connection. Tahu connection? Tahu tahu. Apa bahasa Indonesia? Koneksi pak. Jadi linknya lebih Koneksi. terjangkau kan? Hubungan. Hmm. Jadi Hubungan. hubungan tuh seperti bapak, ibu dengan anak. Itu ada hubungan. Semakin dekat hubungan, semakin mudah pola komunikasi. Kalau nggak ada hubungan, pola komunikasi apapun nggak akan terjadi. Nah, sekarang pola hubungan di masa sekarang itu terbangun lewat dunia maya. Selain dunia nyata, dunia maya. Nah, jadi kita kalau ada hubungan dalam dunia maya dengan mereka, once kita saling berinteraksi, masuk. Ya, yang dalam dunia nyata aja kalau hubungannya tidak dekat, Iya, benar. komunikasi nggak masuk. Contoh, kamu agamanya apa? Kristen pak. Oke, kamu Kristen. Ya, kamu punya istri. Punya pak. Ah, punya istri, punya anak. Punya pak. Oke. Kamu kalau tidak membangun hubungan dengan anakmu kuat, kamu bilang, kamu ibadah. Ya, kalau di Islam, kamu sholat. Tapi kita hubungannya nggak dekat. Kata anaknya apa? Bapak nih ngomong doang nih. Oh, kamu belajar, tapi bapaknya tidak pernah dekat. Tapi kalau hubungannya dekat, ya, dengan udah belajar belum? Dia udah merasa ini, ya, hubungan ini sesuatu yang isu yang penting tapi sering dilupakan. Nah, di medsos ini saya sebenarnya membangun hubungan. Kalau ditanya pasti ada pertanyaan, Bapak kok main medsos? Oh, enggak, gua nggak main medsos. Gua punya waktu cuma update pagi 5 menit, nulis caption, saya ingatnya aja ada kebutuhan foto-foto bagus, truk, tinggal nanti kapan lagi kita buka, lagi di jalan mungkin, lagi di mobil atau mau tidur baru kita bisa buka. Selebihnya kita kerja sibuk bos. Tapi karena orang melihat updatean saya seolah-olah saya main medsos, tidak, nggak punya waktu lah. Nah, jadi ada waktunya bisa membuka. Jadi kalau tanya kapan sih saya ini Pak bisa nge-DM ke baca Bapak, paling malam jam 12, jam 11 mau tidur. Iya ada DM bagus nih kayak lu tuh. Ya kalau DM gua gitu. Nah, gitu. Apalagi mau tanya apa? Apa ya? Tadi kita bicara tentang kedekatan Pak. Bapak punya anak laki-laki Pak? Ada. Oh, itu hubungan ke anak laki-laki sedekat apa sih Pak? Maksudnya jadi role model yang merangkul atau gimana sih Pak? Oh, kalau membangun anak itu seperti mendidik polisi. Ada masa golden age-nya 0 sampai 5 tahun. Itu masa dimana kita hubungan harus sangat dekat. Ya, udah punya hubungan yang kuat 5 tahun sampai 10 tahun pembentukan. Jadi waktunya sholat, waktunya belajar, karakter itu 5 sampai 10 tahun. Nah, 10 tahun berikutnya teenage namanya, ya, dia sudah menjelang 12 tahun lalu lulus SD. Dia mulai masa-masa menjalani, mengimplementasikan dari yang kita bentuk, kita ngawasi. Nah, 15 tahun pengembangan dia. Nah, pola itu saya lakukan. Kalau di polisi, taruna tingkat 1 tuh zero tolerance, tidak boleh ada kesalahan, harus tahu nilai-nilai ideal. Jadi kalau punya anak ada masa-masanya. Itu tinggal bagaimana tekniknya lah, artnya, seninya lah sama anak. Tapi jangan pernah melupakan golden age ya, membangun hubungan sama anak. Karena kalau kita mau sampai 5 tahun lepas hubungan, masa berikutnya kita mengulang lagi. Harus bangun hubungan dulu. Kamu langsung mau membentuk dia, hubungannya belum ada gimana? Yang saya tangkap jadi dasarnya udah kuat banget Pak. Iya. Ya, sama publik juga gitu. Kita mau menegakkan hukum, memelihara Kamtibmas, bangun dulu hubungan. Kalau hubungannya udah kuat,
whatever you say, kamu sama istrimu nih, kalau hubungannya udah kuat, Iya Pak. hubungannya udah kuat nih, ya, bohong pun dipercaya, Iya. ya. Tapi kalau hubungannya nggak kuat, koneksinya nggak kuat, bener pun nggak dipercaya. Iya. Ya? Iya, benar Pak. Oh bener, alami. Enggak, maksudnya itu nyambung Pak. Iya. Itu nyambung banget. Jadi yang saya tangkap itu benar-benar semua apa yang kita lakukan basicnya harus kuat Pak. Iya, basicnya. Iya, basicnya harus kuat. Jadi feel-nya juga mau melakukan apapun nyambung dan Kenapa? dapat gitu. Iya. Yang kadang-kadang kalau hubungannya udah kuat, kamu gelisah dikit dia udah merasakan kegelisahan kamu. Makanya maksud saya di satu sisi, di satu posisi anak yang tadi saya tanya anaknya Bapak itu seberapa berat? Maksudnya apa sampai memeluk ketika jauh dia kadang feel-nya sedih. Gitu, itu maksud saya Pak. Biasa dia kan sudah ini. Hubungan manusia paling kuat di muka bumi siapa? Antar siapa? Hubungan manusia yang Antar paling kuat manusia. di muka bumi. Ya antara seorang sosok orang tua Pak, kita katakanlah ibu. Kalau saya ibu. 100. Ibu Iya. sama anak. Iya. Ibu sama bayi. Kamu lihat bayi. Bayi itu lapar nangis, gelisah nangis, kepanasan nangis, pup nangis, demam nangis, ya kan? Apa? Tapi ketika dia nangis, ibunya tahu, oh ini lapar, oh ini haus, oh ini pup. Dari tangisannya aja. Iya. Kenapa? Karena hubungannya kuat. Iya. Jadi dengan satu tangisan ibunya tuh sudah tahu radarnya. Nah, kalau cerita gitu polisi, kalau hubungannya kuat, publik gimana kita udah tahu. Teriakan ini teriakan sayang, teriakan ini teriakan publik marah, publik kecewa, publik pura. Jadi, nah di medsos itu sebenarnya bukan mau apa namanya, kalau kamu mikir saya mau pamer dia ngapain, orang jadi terkenal tuh nggak enak kok. Nggak enak, nggak bisa apa-apa. Kayak ondel-ondel, tahu nggak? Tahu Pak. Di kemana-mana, Pak foto dong, Pak foto. Emangnya tuh ondel-ondel tiap hari diajak foto, gitu. Dan nilainya buat polisi tuh justru yang terbaik adalah tidak dikenal sebenarnya. Oh. Bahwa tidak dikenal tidak terkenal maksudnya, karena dia justru bisa penyamaran. Iya. Jadi dampak yang sebenarnya tidak terlalu ini juga, tapi oke lah, saya mungkin sebagian publik mengenal. Nah, saya gunakan untuk membangun hubungan saja. Teman saya banyak yang lebih sukses tidak dikenal publik dalam karir kepolisian. Karakter masing-masing ada masalah. Jadi jangan bermain medsos untuk terkenal. Kalau di polisi, memang untuk kebutuhan kepolisian nggak ada gunanya. Emang mau nyalon apa, nyalek atau nyalon bupati, nyalon gubernur enggak. Nah kalau politikus apa, dia dikenal untuk kebutuhan itu, fine. Kalau kita ya udahlah, saya untuk bangun hubungan, untuk menunjukkan, hei polisi ini dekat sama kalian. Kalau kalian ada apa ngadu, dan banyak sekali aduan-aduan yang bagus. Gitu. Saya kira itu sekarang mulai dilakukan. Bapak Kapolri juga punya medsos untuk bangun hubungan itu tadi. Banyak beliau dapat informasi dari medsos, Pak Bara, banyak Kapolda juga melakukan. Saya kecepatan nggak ngomongnya? Enggak Pak, aman Pak, saya Aman. bisa nangkap Pak. Oh, iya. Apa nih? Saya mau makan siang. Saya mau balik kerja. Satu lagi terakhir Pak. Apa? Apa nih pesan-pesan buat netizen Pak? Plus 62 Pak. Itu sekarang saya lihat, waduh, netizen ini Pak. Jadi gini. Mungkin bisa kan berhati-hati lah. Ya. Sosok Pak Krisnamurti bisa mengingatkan ke mereka kan. Netizen itu karakter. Netizen itu adalah karakter bangsa. Karakter bangsa. Netizen itu satu elemen dasarnya adalah literasi, kemampuan literasi. Tahu kemampuan literasi? Literasi itu adalah kemampuan membaca. Jadi semakin tinggi daya literasi sebuah negara, rata-rata satu negara misalnya kayak Finlandia, itu minimal pendidikannya S2. Warga negaranya banyak yang S2, S1, di atasnya lagi. Ya, suka membaca. Maka netizennya lebih cerdas. Jadi netizen Indonesia daya literasinya rendah. Literasi itu kemampuan membacanya rendah. Maka itu berpengaruh pada sistematika berpikir. Daya nalarnya juga rendah. Dia nalar yang dia miliki, yang dia yakini adalah kebenaran, berbeda dengan kebenaran oleh orang lain. Kayak kita nih belajar agama nih. Kita kadang-kadang menalarkan agama versi kita, padahal tidak. Agama ada ilmunya.
ya kan? Nalar kita beda dengan nalar ulama. Kalau kamu pendeta yang Iya. memahami agama, Iya benar. ya kan? Jadi saat ini kita meyakini ini karena kita kurang pengetahuan. Kalau begitu kita tahu, oh kita kemarin salah, tahu lagi. Oh kemarin salah, tahu lagi. Dan bangsa kita dari tradisinya banyak dan kemudian mereka main di medsos menggunakan nalar mereka sendiri, sehingga medsos itu kelihatannya riuh. Iya. Riuh. Oh, apa namanya? Brutal kadang-kadang kelihatan dengan komen-komennya netizen itu. Itulah dinamika bangsa kita. Kita ada yang bisa dilakukan. Satu, mengedukasi mereka. Yang kedua, kalau kita netizen adalah melakukan, kalau orang Islam bilang tabayun, check and recheck. Nah ya, check and recheck. Kalau ada info, tidak cepat menarik kesimpulan tanpa melakukan proses analisa yang baik. Kan kalau kita sekolah diajari untuk melakukan belanja masalah, kemudian mencari data, kemudian melakukan analisa, memberikan kesimpulan, rekomendasi. Itu sekolah diajarin gitu kan. PTK, kamu berapa? Satu kan gitu kan, nggak jadi skripsi kan. Nah itu kita dilatih untuk sistematika berpikir. Nah karena literasi pendidikan dan literasi rendah, medsos, kemudian yang digunakan adalah nalar, logika dan emosi yang katalisatornya berbeda-beda, maka kemudian terjadilah keriuhan. Nanti tugasnya adalah ada satu pihak yang menjelaskan, walaupun penjelasan kadang-kadang udah ada artinya ya. Artinya kalau saya pemain medsos, ya rekan-rekan pemain medsos, gunakan yang baik, ya baik, karena hakikatnya manusia diajak berbuat baik. Nah kalau dari pihak kita nggak bisa menggunakan dengan baik, maka kita menyumbang keriuhan. Iya Pak, benar. Keriuhan. Padahal bangsa ini adalah bangsa majemuk. Indonesia ini majemuk. 600 bahasa, ya etnis yang berbeda-beda, ideologi agama yang berbeda-beda. Silakan diyakini oleh masing-masing. Kamu dengan keyakinanmu, saya dengan keyakinan saya. Jadi ketika kita berinteraksi di dunia medsos, kan dunia interaksi dengan pihak lain, maka kita harus berinteraksi dengan cara-cara yang bisa diterima oleh semua pihak, yang tidak menyakiti, menyinggung tentang hal-hal yang tidak perlu. Bahkan dalam bercanda pun kita harus tahu batasnya. Batasnya misalnya jangan bercanda tentang saraf. Apa itu saraf? Suku, agama, ras, antar golongan dan politik. Karena itu beda-beda, itu penerimaannya. Gitu. Besok, apa mana? Kamu orang mana? Saya orang Batak Pak. Oh iyalah orang Tegal. Lu kayak nama Manado soalnya. Iya. Begitu banyak informasi yang kita dapat dari sosok Pak Krishna Murty. Terima kasih banyak loh. Iya. Kenapa? Ini YouTube saya mohon izin nanti bisa Pak saya upload Pak. Boleh. YouTube saya. Apa ya? Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Banyak obrolan dengan Pak Krishna Murty. Jadi pokoknya diambil dari sosok Pak Krishna Murty informasinya ya. Pokoknya kalian boleh share, sebar. Assalamualaikum. Kita lanjut lagi nih sama Mas Eka. Ya, di closing dulu. Bye bye.